Salam asita mesyulu. Shalom laku kita solanasang. Tetap semangat dan salam sehat dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Orakas Klasis Pulau Jawa. Kita sehati dalam doa pada saat ini. Mari dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, kita datang di hadapan Tuhan, baik selaku pribadi, sebagai keluarga, untuk tetap sehati dalam doa. Pujian, doa, dan firman akan menjadi bagian kita dalam persekutuan ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dua Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25 adalah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh kami alami dalam menjalani kehidupan kami. Dengan segala kerendahan hati kami ada di hadirat-Mu saat ini Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan sembah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus. Arahkan hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk mendengar, untuk menyambut akan firman-Mu saat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman pada saat ini yaitu terambil dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos.
Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasin. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memenjar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gebah sampai dekat Gezer. Demikian firman Tuhan. Ikuti petunjuknya. Tema berdasarkan Renungan Harian Toraja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak mendatangi dokter untuk diperiksa karena ia menderita sakit. Setelah pemeriksaan selesai, seperti biasanya, dokter memberikan resep obat dengan petunjuk 3 kali 1. 3 kali 1. Akan tetapi, bapak itu berpikir, bagaimana bisa cepat sembuh jika hanya minum 3 biji dalam sehari. Sementara obat yang diberikan dokter itu cukup banyak. Akhirnya, ia mengambil keputusan supaya dia cepat sembuh, maka ia minum obat 3 biji sekali minum, artinya 9 biji dalam sehari. Apa yang terjadi? Bukannya penyakit sembuh, melainkan tambah parah. Dan malahan muncul banyak penyakit lainnya. Ternyata ketika kita tidak mengikuti petunjuk, akibatnya sangat fatal. Segala sesuatu memang membutuhkan petunjuk agar semua bisa berjalan sesuai dan sebagaimana mestinya. Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita mendapati bagaimana Raja Daud setia meminta petunjuk Tuhan dan patuh kepada petunjuk Tuhan. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, ada 2 kali ia meminta petunjuk Tuhan untuk menghadapi bangsa Filistin. Pada saat ia akan diserang oleh raja orang Filistin, ia meminta petunjuk Tuhan, apakah ia akan maju berperang atau tidak. Dan apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangannya. Atas petunjuk ini dan janji Tuhan, Daud maju berperang dan mengalahkan raja orang Filistin itu. Dengan kata lain, kunci kemenangan Daud terletak pada kesetiaannya dan ketaatannya mengikuti petunjuk Tuhan. Alkitab atau firman adalah kompas kehidupan beriman kita. Sepanjang kita mengikuti petunjuk dari kompas kehidupan yakni firman Tuhan, maka tentunya kita tidak akan tersesat. Di dalam doa-doa kita, di dalam puji-pujian kita, sesungguhnya juga mengandung makna bahwa kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta tuntunan Tuhan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Belum lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada hal-hal yang begitu khas dalam kehidupan kita, begitu berat bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan, bagaimana menghadapi, bagaimana menyelesaikan apa yang begitu berat dalam hidup ini. Bagaimana bisa dapat mengambil keputusan yang benar dalam sebuah situasi. Disinilah
Belajar dari pengalaman Daud, kita selayaknya untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang dapat saya buat dalam menghadapi ini? Keputusan yang bagaimana yang terbaik menurut Tuhan untuk dapat saya lakukan? Kita pernah mendengar dan menyaksikan juga dalam Alkitab bagaimana pengalaman seorang pemimpin, yaitu Musa. Ia bahkan bilang sama Tuhan, jangan perkenankan kami, jangan izinkan kami untuk berjalan, untuk melanjutkan perjalanan ini, kalau bukan Engkau yang menyertai kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pasti akan berhasil, kita pasti akan beruntung dalam setiap usaha dan kerja serta perjuangan kita. Jangan pernah mengikuti apa maunya kita. Jangan pernah merasa tahu, yang biasa orang sebut sota. Melainkan ikutilah apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Di dunia ini tentu ada begitu banyak petunjuk yang lain, akan tetapi hanya ada satu petunjuk yang benar untuk kita. Tuhanlah yang akan membawa kepada kita kesuksesan dan kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini yang boleh kami baca dan kami renungkan. Memberikan penguatan, pencerahan, tuntunan bagi kami untuk senantiasa meminta petunjuk dari Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami menyadari dan mengaku kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika kami berada di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan, hanya dengan meminta petunjuk, tuntunan Tuhan, maka kami dapat menjalani hidup ini. Kami dapat tetap berjuang dengan semangat iman di dalam Tuhan. Bahkan kami dapat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami oleh karena kasih Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang juga sehati dalam doa, dimanapun mereka berada saat ini. Sentuhan kasih, pemeliharaan Tuhan adalah sukacita bagi kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati persekutuan ini, berkati kami semua
untuk senantiasa dengan tulus di hadapan Tuhan, sehati di dalam doa, menaikkan pujian, menaikkan doa, dan rindu untuk senantiasa diperlengkapi oleh firman-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan, juga orang tua kekasih kami, para lansia, Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam segenap hidup dan kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih kebersama-samaan kita. Kami berdoa kiranya kasih sayang Tuhan akan selalu menjadi bahagian kita. Salam sehat, tetap semangat, dan shalom.